Sahabat Suara Tapian, kami saat ini berada di kantor Bapak Sukowati S. Pakpahan, seorang pengacara yang saat ini menangani satu perkara tentang perkara hak waris. Bang, bagaimana kabar Bang? Sehat. Luar biasa, ini kesempatan untuk kami Suara Tapian berbincang-bincang. Kami dengar Abang sekarang menangani perkara orang yang memiliki hak sertifikat tetapi dikriminalisasi bahwa dia disebut atau dia dianggap tidak berhak atas hak daripada kepemilikan orang tuanya begitu. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya, nama saya Suko S. Pakpahan SHMH CPCLE. Artinya benar dari media apa yang disampaikan tadi, bahwasanya saya adalah bagian, tapi kami tim ya. Saya adalah bagian ataupun leader dari penyelesaian perkara terkait hak waris. Kami sedang membela seorang ibu janda yang pekerjaannya hanya menjual kue, penjual kue dari rumah ke rumah. Bagaimana nggak miris hati kita melihatnya. Sampai saat ini, sejak 2013, Bu Lili ini tidak bisa mendapatkan keadilan di Polres Jakarta Barat, di wilayah hukum Jakarta Barat. Ya, karena itu kami merasa terpanggil untuk memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada Ibu Lili ini. Ibu Lili ini adalah salah satu ahli waris dari yang namanya Ami Wijaya. Baik. Ya, seperti itu ininya. Betul, kami sedang menanganinya, tetapi saat ini banyak yang memberikan penjelasan terkait ini yang kurang jelas. Mungkin ceritakan pada kami Bang, latar belakang sebenarnya perkara ini mencuat. Termasuk kemarin kami dengar juga ada pengacara yang berkoar-koar. Latar belakang kemudian ini dianggap masalah begitu. Oke, jadi mungkin maksudnya media yang sedang ini ya, yang diduga mencari panggung, saya bilang. Kenapa saya bilang mencari panggung? Karena seharusnya seorang pengacara ketika ada dugaan tindak pidana seperti ini harusnya diselesaikan secara baik antara si korban dan si terlapor ya, ataupun pelapor dan terlapor. Tetapi ini diduga si pengacara atas nama Deolipa Yumara yang diduga kurang profesional dalam hal memaparkan satu perkara. Ya, kenapa kita bilang seperti itu? Seharusnya apabila ada perkara seperti ini, pihak lawyer dari sebelah sana atau pengacara sebelah sana memberikan bimbingan ataupun edukasi hukum yang baik kepada kliennya. Kedua, mengambil langkah bersurat kepada kami. Tetapi benar, ini sudah ada LP-nya. Ini LP-nya sudah jelas nih. Ya, LP-nya jelas. Baik, ditunjukin kamera, ya, Bang. ini LP-nya jelas. Ya. Ini terkait dugaan, ya, dugaan tindak pidana pasal 167 memasukin perkarangan dengan tanpa izin. Kedua, 385 yaitu penyerobotan lahan yang menyebabkan kerugian. Ketiga adalah 263. 263 itu diduga penggunaan ya dokumen palsu, data palsu. Yang keempat adalah 266 terkait ayat 1-nya, memasukkan keterangan palsu atau data palsu ke dalam data otentik. Ya, atas dasar laporan inilah yang kami lakukan di Polda Metro
kemudian dilimpahkan ke Polres Jakarta Barat yang sudah menjadi tersangka sejak 6 September, sejak September 2022 ini sudah menjadi tersangka. Ya, ini ada ininya, ada apa? Laporannya nih, ada apa? Mana dia? Oke. Nah, ini ada SP2HP-nya nih. Di mana di sini sudah ditetapkan tersangkanya. Setelah ada proses penyelidikan, kemudian tanggal 9 Juni 2022 sudah dinaikkan menjadi penyidikan, yaitu timbulnya SPDP. Ya, timbulnya SPDP sehingga status penyelidikannya ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ya. Ya, ini sudah ditingkatkan, kemudian di 6 September, di bulan September sudah naik tersangka. Tetapi kami melihat diduga ada dua. Pertama, para tersangka melobi, negosiasi sehingga tidak ditahan. Kedua, diduga kekurang pahaman dari penyidik yang menanganin perkara ini, di mana seharusnya ketika itu sanksi pidananya di atas 5 tahun kurungan pidana, sanksi pidananya di atas 5 tahun, itu seharusnya wajib ditahan. Siapa saja yang tersangka ini sebenarnya, Bu? Oke, tersangkanya pertama saya sebut inisial kali ya. Ya, boleh. Ya, inisial pertama TR. Posisi sebagai apa di perkara ini? Perkara di sini dia katanya menerima surat hibah dari secara almarhum pribadi. Orang tua dari almarhum Ami Wijaya, benar. Orang tua Lili yang notabene klien Abang. Ya. Kemudian ada lagi LHM. LHM ini ya sudah cukup tua, tapi nalar menipunya masih tinggi. Ini adalah kalau melihat dari struktur katanya yayasan yang diduga tidak benar. Ini ada yayasannya diduga tidak benar. Status si LHM ini sebagai ketua pengurus. Dari yayasan ini? Dari yayasan diduga tidak benar ya. Nanti akan kita buktikan di mana dugaan ketidakbenarannya. Ketiga ada lagi ETJ. Dia ketua pengawas. Ini seorang perempuan, katanya usianya udah 86 tahun, tetapi masih ada naluri untuk berbohongnya, diduga. Keempat adalah TJS. TJS ini adalah pendiri, dan ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti kami sesuai 184 KUHP. Ya, sesuai 184 KUHP, di mana di situ dijelaskan ada 5 alat bukti. Ya, ini harus diberi penegasan hukum, bahwasanya seharusnya setelah ada gelar naik dari penyelidikan menjadi sidik, dan dari sidik ini naik lagi kepada tingkat yang namanya status tersangka, ini harusnya sudah sepatutnya ada penahanan. Betul, di dalam pasal 21 diatur dalam hal penahanan tersangka ini adalah kewenangan dari penyidik. Ya. Dalam hal ini kepolisian. Ya. Jadi jelas di sini, ini diatur di sini. Inilah saat ini acuan undang-undang kita. Baik. Ya, dalam hal ini. Nah, di situ dijelaskan, di ayat 1-nya dijelaskan. Ya, kecenderungan untuk menahan itu ada 3. 1, dikhawatirkan melarikan diri. Ya.
Kedua, dikhawatirkan menghilangkan alat bukti. Ketiga, dikhawatirkan dia akan melakukan perbuatan pidana susulan atau perbuatan pidana lanjutan atau perbuatan pidana setelah proses tersangka ini. Dan itu ternyata terjadi. Apa buktinya? Nih, akhirnya orang tersebut sudah dilapor lagi nih. Nih Pak. Ya. Ada 2 lagi laporan terhadap para tersangka. Yang melapor abang sebagai tetap yang melaporin adalah ahli waris didampingi kuasa hukum. Baik. Saya, Suko Pak Pahan, Bapak Sarino, kemudian ada Bapak Wawan. Ya. Ya, ini kami tim magister hukum. Baik. Ya, oke. Yang kedua, ini pasalnya nih 363 dan 372. Ya, 372 itu adalah penggelapan, 363 itu adalah dugaan pencurian dengan pemberatan. Oke. Sanksi pidananya berapa tahun? Di atas 5 tahun sama. Kemudian ini ada lagi dilaporkan tentang pasal 170 KUHP dan 363. Apa itu 170? Perbuatan kekerasan, pengerusakan yang dilakukan dengan tenaga bersama secara bersama-sama. Kekerasan apa, Bang? Kekerasan pada saat mereka mencoba menerobos. Ini ya, saya bukakan. Jadi setelah perkara ini naik, tempat perkara ini atau rumah atau bangunan itu dicoba diterobos begitu ya? Ya, diterobos yang diduga, ya, dikawal, dilindungin oleh oknum kepolisian. Nih. Oknum ya? Ya. Ya, kita sebut oknum. Oknum. Apakah ini dibenarkan? Ini memanjat pagar. Ya. Apakah dibenarkan? Ya. Ini sudah dikasih tulisan dilarang masuk oleh pemilik, tapi tetap diterobos. Nah, kenapa mereka berani menerobos? Inilah pengerahan oknum kepolisian dari Polres Jakarta Barat dan Polsek Kebun Juruk, diduga. Ya, diduga seperti itu. Silahkan. Makanya ini sudah kita bikin surat ke Bapak Kapolri juga untuk ditindaklanjutin. Kami masyarakat yang sedang membantu rakyat miskin sudah melaporkan ke Bapak Kapolri, Wakapolri, Kadipropam, Irwasum, Irwasda, Bapak Kapolda Metro Jaya Bang Fadil Imron, supaya ini ditindaklanjuti. Ini Pak, jelas ya? Ya. Sangat gampang. Ini kejadian tanggal 30 September tahun 2022, tapi kejadian tidak jauh dengan kejadian sebelumnya. Seperti dulu ada G30S, tapi ini tetap G30S. Artinya kami bilang sama, cuman tahun yang berbeda. Apa arti G30S? Gerakan 30 September, Pak. Patut diduga ini, harus diselidikin ini. Apa hubungannya? Ya, apa hubungannya? Ya, gerakan 30S. S-nya itu September. Nah, ya, nih keterlibatan oknum. Ya, diduga keterlibatan oknum. Ya, inilah lawyer yang diduga memimpin. Bisa dilihat ya, Pak. Ini agak sekarang kita kenal dia ya. Pertanyaan berikutnya kemudian, ya, Bang. Oke. Karena lokus delikti atau tempat perkara itu juga disebut-sebut menjadi rumah ibadah. Apa gerangan kemudian itu muncul disebut rumah ibadah begitu? Oke, jadi begini. Kalau terkait yang katanya rumah ibadah ataupun yayasan, iya, sebenarnya kami sudah dapat klarifikasi baik dari Bapak Kapolres, ya, Kombes Pasmaroike, baik dari Bapak Joko Dwi Harsono sebagai kasat sebelumnya, kasat reskrim di situ, maupun daripada Kanit, iya, Kanit reskrim.
Ya, di situ sudah kita mendapatkan klarifikasi di mana di tempat tersebut sesungguhnya tidak ada yayasan berdiri dan tidak ada rumah ibadah. Kenapa kita bilang tidak ada yayasan berdiri? Kami sudah mendapatkannya ini dari yang namanya surat dari gubernur, surat dari wali kota. Sudah ada kejelasannya, Pak. Di sini pun kami sudah rapat dengan pihak wali kota yang mengatakan di tempat itu memang belum ada izin ataupun tidak ada izin terkait yang namanya rumah ibadah. Jadi kalau ada, ini ya saya ambil, saya jelaskan nih Pak. Ini rapat kami sama wali kota. Ini Jakarta Barat ya? Jakarta Barat. Ya. Ya, di sini diwakili oleh divisi hukumnya ya. Dan dihadiri Satpol PP, Lurah, Camat, Pemprov. Sudah mengatakan semua tidak ada izinnya. Tapi kenapa tetap dikatakan? Itulah yang kami duga, mafia tanah berkedok agama. Ya, ini harus dijelaskan siapa-siapa saja yang terlibat sebenarnya. Sehingga masyarakat berani, sekelompok kecil masyarakat berani melawan. Jadi kita bisa sebut bahwa perkara ini disusupi orang-orang yang berkedok untuk menumpang mafia tanah begitu. Oh iya, bisa kita pastikan. Ya, kenapa kita bilang Bapak Kapolres sudah mengetahui hal ini dan kami sempat dapat informasi dari Bapak Kapolres dengan mengatakan, Pak tenang, ini sudah milik Bapak, tapi tenang. Datang Pak Kasat, sudah Pak, Pemprov DKI mengatakan akan dicarikan tempat. Tetapi semua itu hanya janji-janji bohong. Jadi ini patut diduga keterlibatan baik itu perangkat pemerintah maupun oknum-oknum kepolisian. Apakah itu dari Jakarta Barat, apakah itu dari Kebonjeruk, ataukah dari Polda Mabes, kami serahkan semuanya kepada kepolisian, Bapak Kapolri. Karena kami tahu kan Bapak Kapolri sekarang sedang punya program yang namanya bersih-bersih. Yeah. Masyarakat mengadu, diterima, akan ditindaklanjutin. Saya ingat itu, omongan Bapak Kapolri yang mengatakan bersih-bersih terhadap siapa yang membackingin, siapa melindungin. Termasuk slogan presisi itu. Yes, itu Pak. Itu yang kami bisa sampaikan. Ditambah lagi ketika ada undangan dari Pak Jokowi yang memerintahkan seluruh seluruh kombes ke atas diundang ke istana. Kami ingat itu ada 2. Ada 4 poin, tapi 2 yang sangat kami ingat. Pertama, persepsi masyarakat tentang katanya pungli. Pungli itu di atas 20%. Sehingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Ketiga, yang kami ingat adalah keduanya kami lupa, tapi ketiganya kami ingat. Ini adalah adanya oknum-oknum polisi yang menakut-nakutin masyarakat. Ya. Nah, ini termasuk tidak termasuk, Pak? Kami bisa buktikan. Termasuk punglinya, kami bisa buktikan. Kami punya data. Kedua, tentang menakut-nakutinya, punya data, Pak. Sampai sekarang Bu Lili itu depresi, Pak. Nih, Bu Lili ini depresi, ya. Bu Lili ini depresi hingga stres. Nih hasilnya, Pak. Nih. Ya, ini. Kasihan kan? Hanya karena tidak viral, Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit belum. Kenapa sampai depresi? Karena laporan dia yang tidak dihiraukan oleh pihak polisi. Itu salah satu. Ya. Tetapi yang lebih penting lagi, yang lebih poin lagi, yang lebih kata kunci adalah
Dia datang berusaha mencari keadilan kepada kepolisian, tetapi malah diintimidasi, malah diancam akan sebagai ditahan. pemilik sertifikat yang sah. Yes, dia adalah pemilik sertifikat yang sah. Saya kalau nggak salah masih nyimpan tuh sertifikatnya. Nah, ini sertifikatnya. Nih, Atas nama orang tuanya. Ibu Lili, ya, atas nama Bu Lili, bukan Ya. atas nama orang tuanya lagi, Pak. Ya. Karena sertifikat atas nama orang tuanya telah dikuasai secara paksa Karena ya meninggal. oleh mereka-mereka yang saat ini tersangka. Karena itu, sertifikat yang dimiliki mereka itu adalah atas nama Ibu ahli waris almarhum Amih Wijaya. Sedangkan kita tahu PP 29 tahun 97 pasal 32 mengatakan sertifikat adalah hak mutlak, syarat mutlak yang menerangkan kepemilikan, di mana nama orang tersebut pemiliknya secara sah tercantum pada sertifikat. Ini nama Bu Lili tercantum pada sertifikat. Punya Bu Lili dong, Pak. Berdasarkan akta waris. Jelas. Tapi kalau di pihak sana juga ada sertifikat, apakah ini bisa diizinkan negara dua sertifikat, satu locus delictinya? Oke, terima kasih Pak. Jadi begini, terkait sertifikat itu harus jelas dulu atas nama milik siapa. Ya. Ya, siapa pemiliknya. Kemudian yang tercantum di sertifikat itu harus dilihat, Pak. Atas nama Amih Wijaya. Kenapa mereka bisa menguasai? Apakah itu masih berlaku? Ini kan kewenangan dari BPN. Ya. Nah, karena locus delictinya ada di Jakarta Barat, berarti ini adalah kewenangan BPN Jakarta Barat. Nah, di dalam yang namanya tadi SP2HP yang menerangkan sudah tersangka, ini BPN-nya sudah diperiksa, Pak. BPN Jakarta Barat sudah diperiksa. Baik. Dan hasilnya pada saat kami klarifikasi dengan Kanit, Bahwa yang sah Kanit nama Retim, bahwasanya sertifikat atas Amih Wijaya itu sudah ditolak oleh BPN. Kenapa ditolak? Karena sudah terbit sertifikat yang turun waris atas nama Lili, anaknya. anaknya langsung. Ya, begitu Pak. Ini menarik ini, sebagai pengacara, seberat apa Anda menghadapi oknum-oknum mafia yang menguasai atau mafia tanah begini? Jadi gini, memang ya terus terang kita manusia lemah ya. Jadi kita memang agak rumit, tapi memang karena keikhlasan dan kejujuran kita untuk menolong fakir miskin, yang seharusnya ini adalah tugas negara. Undang-undang udah mengatur fakir miskin dan janda-janda dipelihara oleh negara. Tapi negara saat ini belum melihat, belum turun. Saya percaya kalau negara telah tahu ini akan diambil alih negara, pasti negara akan membantu masalah ini. Tapi sekarang belum. Kenapa bisa belum? Karena masalah ini belum muncul di masyarakat secara berimbang. Sebenarnya kami meminta, baik itu kepada Kepala BPN, baik itu kepada Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit, baik itu kepada Menko Polhukam Bapak kami Profesor Dr. Bapak Mahfud MD, yang sangat kami hormatin, yang sangat kami sayangin, kami cintain, kami percaya, kami siap dipanggil, kami siap dihadirkan, kami siap diklarifikasi dengan satu catatan, kami membawa alat bukti dan dokumen yang sah. Nih Pak, alat buktinya Pak. Segini banyak nih alat buktinya. Nih, ayo silakan. Baik, yang terakhir Bang, Siap. terhadap kolega Bang juga dalam hal ini yang membela Ya, oknum-oknum mafia yang kita dalam tanda kutip tadi. ya. Apa pesan Abang dengan kolega-kolega seperti ini? Oke, terima kasih. Kita harus mengedepankan yang namanya ajas hukum, presumption of innocence, praduga tidak bersalah.
ya kan? Tapi kita juga harus mengedepankan yang namanya hukum. Hukum adalah panglima. Ya. Ya. Jadi artinya saya sebagai lawyer, saya sebagai pengacara yang saat ini sedang membantu fakir miskin ini atas nama Lili, saya hanya berpesan kepada pemerintahku, Bapak Joko Widodo sebagai Presiden, Kepala Negara, Bapak Jenderal Listio Sigit sebagai Kapolri, Bapak Menko Polhukam kita, Mahfud MD, dan yang lainnya yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Kami minta masalah ini jangan dibiarkan liar. Jangan dibiarkan melambung kemana-mana. Kalau benar memang pemerintah memang mau membantu ini, kalau benar Bapak Kapolres, Kombes Pasmaroike memang benar mau membantu ini sebagai Kapolres, yang sudah tahu bahwasanya ini adalah milik dari ahli waris sesungguhnya sesuai pesan beliau, ya, Bapak Kasat Reskrim juga, Bapak Kanit yang berpesan sesuai alat bukti sertifikat atas nama Lili ini harus dilindungi sebagai hak dari ahli waris. Kami minta ada cara-cara baik dari pemerintah untuk mengundang kami duduk bersama dengan alat bukti yang sah. Termasuk nanti dengan pihak sebelah yang minta. Oh iya, termasuk dengan bicara. Rekan saya Deolipa, ya, Deolipa Yumara, supaya tidak berkoar-koar. Karena menurut kami, ya, perlu kami sampaikan juga sama saudara Deolipa Yumara, dalam Undang-Undang Advokat 18/2003 pasal 16 itu ada namanya hak imunitas. Ya. Kekebalan hukum terkait dengan profesi advokat tidak dapat dituntut pidana maupun perdata ketika sedang melaksanakan tugas dengan etikat baik. Garis bawahi. Dengan etikat baik. Kami sudah punya alat buktinya. Ya, kami punya alat bukti bahwasanya di situ jelas saya sedang bertugas mendampingin ahli waris atas nama Lili pada saat masuk, di mana gerbang tersebut terbuka, ya kan? Ya. Di mana gerbang tersebut terbuka, kami masuk dengan ahli waris. Yang kami temukan ada yang namanya Michelle, diduga sebagai pengasuh 2 orang asing. Jadi bukan warga negara Indonesia? Bukan warga negara Indonesia, dan bahkan dia itu menggunakan visa turis. Visa turis yang sudah kadaluarsa. Ini harus dicari juga dengan pemerintah ini. Ini ada orang Taiwan masuk tanpa izin, ya, diduga tanpa izin. Ini harus kita kasih tahu nih kepada pemerintah supaya orang ini juga bisa ditangkap. Harusnya ditangkap nih, Pak. Ini ada orang asing yang diduga masuk tanpa izin di Indonesia, masuknya menggunakan visa turis. Kita kalau seorang lawyer tidak menunjukkan data langsung susah ya, Pak. Jadi kita harus tunjukkan mana sih itunya, ya kan? Ini ada, ini harusnya ada ya. Oke, ternyata nggak ada kayaknya. Atau dipotong. Ini, oke, tadi harusnya ada. Oke, mungkin belum ya, sekarang belum. Ya. Nanti kami akan berusaha menunjukkan itu ada orang asing yang diduga masuknya visa turis, tetapi di situ diduga sebagai provokator atau pendana, dan itu wajib diperiksa. Kenapa wajib diperiksa? Karena dia menggunakan visa turis,
Dan lagi pula pada saat kami temukan dia memasukin rumah tanpa izin atas nama rumah Bu Lili. Itu kan sesuatu pelanggaran. Iya. Sesuatu pelanggaran masuk di Indonesia. Tapi ini tidak pernah diekspos. Tidak pernah muncul ini. Kenapa? Baik. Pesan terakhir kami, pemerintah Bapak Presiden Jokowi sebagai kepala negara yang menginginkan negara ini bebas dari mafia tanah. Ini kami sedang menemukan, Pak, terduga mafia tanah dan sudah proses tersangka, tetapi tidak pernah ditahan, bahkan melakukan pra-peradilan yang diduga dibantu oknum-oknum. Ya, saya juga sudah menyuratin kepada Bapak Kapolda Metro Jaya supaya ini bisa diperiksa. Ya, datanya semua sudah kami kirim. Ya, mungkin itu dari kami. Mohon kami diundang, ya, seperti itu ya. Mohon kami diundang supaya apa? Supaya datanya kami tunjukkan. Ya, kami minta adanya klarifikasi. Itu, Pak. Baik, terima kasih Bang waktunya. Siap. Demikian sahabat Suara Tapian, bincang-bincang kami dengan pengacara yang saat ini menangani perkara membela kliennya karena masalah mafia tanah. Berkedok agama, Pak. Berkedok Jangan lupa. agama. Mudah-mudahan ini bisa selesai dan pemerintah dalam hal ini, aparat keamanan, kita berharap agar masalah-masalah seperti begini dikelirkan dan memang orang yang benar-benar secara hukum sah memiliki penguasaan dari hak miliknya itu harus dibela. Begitu ya Bang ya? Amin, amin. Siap. Siap. NKRI, harga mati.